Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis GKJ Jembaki mengucapkan selamat datang dan selamat mengaturkan ibadah Minggu. Ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 pagi ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Lukas Prihartoko MTH. Warta Jemaat Majelis GKJ Jembaki Minggu tanggal 14 Juni 2020 disampaikan demikian. Yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam program Peduli Kasih pada bulan Mei ini dan telah disalurkan kepada warga-warga yang membutuhkan. Untuk program Peduli Kasih bulan Juni, kepada jemaat yang berkenan untuk berdonasi dapat disampaikan melalui kantor gereja atau Pastori 1 Ibu Vikaris Yatinem Kusno. Yang kedua, ibadah Riyaya Unduh-Unduh. Ibadah Riyaya Unduh-Unduh tahun 2020 tetap akan dilaksanakan. Untuk tata cara ibadah dan waktu pelaksanaan ibadah masih dalam tahap persiapan. Warta jemaat selengkapnya dapat dibaca melalui warta jemaat yang disampaikan oleh Majelis Pamomong Blok. Atas perhatian jemaat, kami mengaturkan terima kasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu. Kita masuk ke saat teduh. Saat teduh cukup. Perayaan Paskah dan Pentakosta pun telah usai. Memang tidak terasa karena kita laksanakan di rumah. Tidak dalam persekutuan orang banyak. Dan ternyata saat Paskah dan Pentakosta tidak dirayakan dalam acara sebagaimana lazimnya, yaitu seperti dulu biasanya kita lakukan, persembahan pun tidak sama. Dua hal ini menjadi titik tolak renungan kita saat memasuki era baru, yaitu hidup sehari-hari dengan dibayangi COVID-19. Mari kita hayati bersama melalui persembahan peribadatan saat ini. Kita masuk peribadatan dalam pujian Kidung Jemaat 242, bait yang pertama, muliakanlah Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Marilah kita akan menguduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan yang demikian bahwa pertolongan kita
adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus selalu menaungi saudara semua. Amin. Bisa duduk. Saudara-saudara, hari Minggu ini kita mengawali masa gereja berjuang atau juga bisa disebut masa biasa yang kedua. Inilah masa gereja menetapkan jati dirinya sebagai himpunan dari orang-orang yang mengimani bahwa Allah kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita awali ibadah dengan Kidung Jemaat 247 baitnya yang pertama. 247 bait pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tagalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Dan menanggapi puji sembah kita manusia, Allah berkenan bersabda melalui firman di Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka melalui sabda ini pada kita manusia menjadi nyata bahwa ternyata hidup kita itu cengkah, berseberangan. Sebaliknya mengandalkan Allah dengan sepenuh hati, jiwa raga, kita lebih sering mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Dan sebaliknya dari mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita justru malah sering memanfaatkan sesama untuk melayani kepentingan dan ambisi diri kita pribadi. Maka mari kita dengan penuh kerendahan hati mohon pengampunan kepada Allah dengan Kidung Jemaat 25, Kidung Jemaat 25 bait pertama. Kidung Jemaat 25 baitnya yang pertama. Kalian
Memang demikian dalam setiap peribadatan yang menjadi pengajaran di Gereja Kristen Jawa. Di dalam peribadatan kita bersama menghayati dan mengingat kembali akan kasih Allah, dan itu dengan menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan dan selalu memohon pertolongannya, memohon kasih-Nya, ada berita anugerah. Mari bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan dari bacaan kedua hari Minggu ini. Hari Minggu ini bacaan kedua terambil dari surat Roma pasal 5. Roma 5 ayat 1 sampai 8 kita terima sebagai berita anugerah dari Roma 5 8 sampai 10. 8 sampai 10. Demikian sabdanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan, bahwa kalau wafat Kristus itu mendatangkan pendamaian, apalagi kebangkitannya pasti akan mendatangkan keselamatan. Untuk itu mari kita akan bersama selalu memuliakan, meluhurkan karya penyelamatan ini dengan mengaturkan peri kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Petunjuk hidup baru kita akan terima dari bacaan Injil hari Minggu ini. Bacaan Injil hari Minggu ini itu mengambil dari Matius 9 ayat 35 disambung sampai pasal 10 ayat 8. Sebagai petunjuk hidup baru, saya akan membacakan Matius 5, Matius 10 ayat 5 sampai 8. Dari bacaan Injil hari Minggu ini. Bisa dipirsani itu ya. Sebagai petunjuk hidup baru, saya akan bacakan Matius 10 ayat 5 sampai 8. Demikian sabdanya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mungkin ada sedikit kok tidak boleh ke yang lain-lain. Soal prioritas. Jangan sampai sudah sampai ke Samaria atau ke yang lain-lain, sementara saudaranya yang terdekat malah tidak.
Itu sama seperti kalau dalam keluarga. Kali tiang sanes ramah, ning kalian anggota keluarga, lu malah tidak ramah, gitu ya. Jadi ini bukan persoalan tentu menika jarwan nggih. Ya, salah satu pemaknaannya ini bukan berarti Tuhan Yesus di sini membatasi untuk melaksanakan tugas panggilan, tetapi lebih pada prioritas. Pundi ingkang dipun tengenaken. Tentu kan ngoyoworo, jongko yang jauh-jauh, yang terdekat malah kalipnya. Semoga tidak begitu. Jadi kita akan melaksanakan apa yang menjadi kerso dalem kehendak Tuhan, dan itu tidak perlu jauh-jauh. Yang paling jelas itu paling dekat. Lalu tentu akan berlanjut. Berita anugerah kita terima dan petunjuk hidup baru mari kita sanggupi bersama dengan Kidung Jemaat 344 baitnya yang pertama. 344 baitnya yang pertama. Saat ini kita hendak bersama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur bahwa hari Minggu ini Engkau perkenankan kami kembali berbakti, beribadah dengan cara dan bentuk yang mungkin tidak seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Biarlah Tuhan, dalam bentuk apapun, kami tetap bisa dan dapat terus mengingat bahwa hidup kami hanya mungkin bila terus berrelasi dengan Allah. Peribadatan ini oleh karena berkat-Mu biarlah menjadi salah satu bentuk Allah terus memelihara iman percaya kami, menguatkan iman percaya kami, dan dengan demikian kami terus dapat merasakan, mengingat serta meyakini bahwa kami hanya bisa hidup bila terus bersekutu dengan Allah. Saat ini kami hendak menerima sabda-Mu, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hanya kebenaran firman yang dari Tuhan yang akan terus menuntun hidup kami menuju kepada keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah mohon. Amin. Dan sebagai bagian firman atau bagian daftar bacaan, bagian leksionari yang akan kita renungkan bersama, perkenankan saya mengajak kita lebih memperhatikan bacaan yang pertama. Tentu bukan berarti tiga yang lain tidak diperhatikan. Tiga yang lain akan terus mengiringi perenungan kita. Bacaan pertama, Keluaran 19. Mestinya 2-8a, saya akan baca 2-6. Keluaran 19 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan.
Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Hari ini kita masuk dalam masa biasa yang kedua. Selalu saya matur, tidak pernah ada yang biasa sebenarnya, karena hari Minggu itu selalu adalah perayaan. Perayaan kebangkitan Tuhan di hari Ahad, Ehad, hari pertama minggu itu hari kebangkitan. Namun memang hari ini mengawali masa yang berbeda setelah kita menyelesaikan masa-masa yang khusus, yaitu Paskah dan Pentakosta. Setelah sebelumnya dari Desember sampai Januari masa raya Natal, Advent, Natal, Epifani gitu ya. Jadi jangkep ya, jadi kalau beranjaknya itu kan memang dari Natal itu ya. Itu jangkep. Jangkep apa? Jangkep nampak, kelihatan. Oh, jadi Gusti Allah itu melaksanakan karya penyelamatannya, utawi dengan bahasa yang lain, meratela akan katresnanipun menika begini ini loh, gitu ya. Dari inkarnasi, hadir, lahir ke dunia, lalu ada peristiwa Golgota, terus gitu. Lalu menjadi nyata, menjadi nampak bagi orang beriman. Oh, iya ya. Tripuruso Moho Mulyo, gitu ya. Jadi bagi orang beriman, Allah yang menyelamatkan itu diterima, kenapa? Tercerap, tinampi, niku minangka Rama putra lan Roh. Nah, seperti itu, guys. Jadi itu menjadi genap minggu lalu. Maka minggu lalu setelah 31 Mei itu Pentakosta, 7 Juni itu hari Trinitas Maha Kudus gitu. Cara jangkep. Oh, pangeran anggenipun meratelaken katresnanipun dhateng jagat, Allah menyatakan kasih dan penyelamatannya kepada dunia. Oh, rangkaiannya begitu. Nah, rangkaian begitu dalam bahasa yang simple, sederhana itu, oh, Gusti Allah niku Tripuruso Maha Mulya, Tritunggal.
Nah, lalu hari Minggu ini kita masuk dalam masa yang berikutnya itu ya. Apa itu? Sesuai dengan clear-nya hijau. Ini masanya gereja berjuang. Jadi setelah sudah kita mengingat demikian Allah melaksanakan karya penyelamatan. Lalu kemarin tanggal 31 Mei itu Pentakosta. Ini gereja. Gereja itu artinya inilah era Roh Kudus berkarya, nampak pada dunia dalam hidup bergereja. Lah nopo ingkang badhe kita pratelaken minangka pasamuanipun Gusti? Apa yang hendak kita nyatakan kepada dunia mengikuti seperti tema Pentakosta yang baru saja berlalu ya, mengikuti aliran Roh Kudus. Mengalir bersama Roh Kudus. Apa yang akan kita wujudkan itu? Ya, sekali lagi kepareng jumbuhaken dateng kawontenan. Perkenankan mengaitkan dengan situasi. Nah, situasinya itu kan sudah mulai sama-sama kita menyadari gitu ya. Mulai terbangun bayangan bahwa yang ada ini tidak sementara. Kalau Maret awal KLB ini ya, pandemi ini, itu minggu kedua Maret ya, akhir Maret, lalu April itu kan kita, engko nek wis mlebu ketiga panas, hilang-hilang, tadi kok ya, ini sementara, pun diserantekke, ditahan-tahanke di rumah, ndak akan seterusnya. Lalu waktu berjalan, ya kita tahu iki yo ora rampung dalam pengertian virus iki ora ilang. Upami ical teng Indonesia ya. Mugi-mugi nih, amin iso ilang saking Indonesia. Nah niku kiwa tengene niku tesih wonten. Dan dari berita dari informasi di media itu kita tahu sampainya sini itu kan jenjang nggih, mboten langsung saking cinten langsung Indonesia, mboten tiba-tiba. Ada yang dari Cina sampai ke mana dulu, Australia, Indonesia. Tipe-tipenya macam-macam gitu ya. Wasipun lah nek ngoten carane ora rampung. Kudune sak dunia ini rampung. Itu cukup sulit membayangkannya seperti itu. Bukan berarti tidak punya harapan, tapi realistis ya ini akan ada. Rampungipun kapan? Kalau vaksin ketemu. Nah, itu kita bisa mengatakan ya udah, kalau udah vaksin ketemu itu udah selesai. Selesai dalam pengertian virusnya ada tapi semua kita divaksin udah tidak akan berdaya seperti sekarang. Saat niku lak stay banget niku nggih. SARS-CoV-2 gitu ya. COVID-19 itu sekti karena kita ini nggak kuat nanggulangi. Nah kalau sudah ada vaksin, udah divaksin, kita bisa kuat nanggulangi dan itu seperti tidak ada. Sebenarnya ada, tapi lumpuh, seperti tidak ada. Nah itu kapan kita tidak tahu. Konon masih lama, paling cepat 1 tahun itu paling cepat. Kalau boleh mengambil salah satu kasus yang sampai sekarang belum, napa menika? Virus HIV. Ini apa? Immunodeficiency virus. HIV namanya. Jadi daya tahannya itu kan hilang kalau sudah kena virus HIV itu. Itu virus sampai sekarang toh padahal berapa tahun. Tetapi semoga tidak sama. Untuk corona ini, corona model tahun 2019, semoga segera ketemu vaksinnya. Namun kalau melihat situasi seperti ini, nampaknya memang lama. Lah berarti
kita tidak bisa hanya mengandalkan sementara. Lockdown terus tidak apa-apa, terus mandek terus, nah ini tidak bisa. Berarti ya situasinya terontong-terontongnya itu kan kita sudah mulai, wah istilahnya pun new normal. Normalitas baru, kewajaran baru. Apa itu? Ya wong ya vaksinnya belum ketemu, virusnya masih ada, sementara kehidupan masih harus jalan. Ya sudah jalan, tetapi dengan cakrek yang tertentu. Ya pakai masker macam-macam, cuci tangan terus begitu ya. Kalau lenggahan, kalau jagongan ojo nganti cedak dan seterusnya. Masa biasa kedua, masa gereja berjuang nampaknya barengan gitu ya, seiring dengan situasi di mana kita harus ya menerima kenyataan. Oh, memang sekarang kehidupan kita itu harus kita jalani dengan ada virus corona. Lah nek pun ngoten ya berarti tidak bisa terus romantis. Kaya mbiyen kaya tidak bisa. Karena mbiyen tidak ada virus corona. Ada corona tapi bukan model 2019. Ya yang model 2019 itu ya memang dulu-dulu tidak ada. Tapi sekarang ada. Maka tidak bisa lalu berandai-andai uripe kaya sing ya enggak bisa. Wong virusnya ada kok. Ada baru aja. Nah seperti apa ketika kita hendak melaksanakan itu? Nah kita wangsul ke wawasan Sabdo. Nah kita belajar dari umat Tuhan. Umat Tuhan waktu itu kan berubah, situasinya itu berubah. Bertahun-tahun ya, sampai abad kali. Ada di Mesir. Satu sisi settle, mapan. Sisi sanes ketindes. Tapi jelas ya, ada di wilayah tertentu, ada penguasa tertentu. Sakniki pun awang-awung ya di padang gurun, tidak ada penguasanya, memang merdeka ya, situasi sangat baru, tidak ditindas tapi ya nggak jelas, padang gurun tidak ada pelindungnya, tidak ada penguasanya, tidak ada wilayahnya, terus piye itu baru diceritakan Nabi Musa ke atas Gunung Sinai, mohon petunjuk Tuhan, lalu ada firman bagaimana? Katakan gitu ya, ayat 4 itu, kamu telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir. Oh, jadi bisa yang lain-lain, tapi ini yang saya ambil. Pareng, mendet, meniko. Jadi yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Musa untuk diwartakan kepada umat, kamu telah melihat apa yang telah Allah lakukan padamu. Ini pengalaman Allah menyelamatkan ngentas saking Mesir, itu yang kiranya menuntun menjalani situasi baru. Akan mengingat janji Tuhan, akan mematuhi firman. Di situ Tuhan akan katakan, aku akan mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan seterusnya. Oh jadi kalau boleh menyoroti itu, masa gereja berjuang di situasi yang normalitas baru, ya tegesipun hidup sehari-hari dengan ada virus yang sangat berbahaya. Kembali pada sabda, mengingat karya penyelamatan Allah. Dan itu sudah kita lakukan. Paskah Pentakosta itu ngengeti pakaryan kawilujengan dalam. Nah, kalau kita sudah mengingat karya penyelamatan Allah, lalu bagaimana? Ayat 6. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa itu kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Bisa banyak pengertiannya. Ya, saya hanya menggarisbawahi yang kudus, kekudusan. Kudus itu bisa juga banyak artinya dalam Perjanjian Lama. Salah satu itu sinengker ya. Salah satunya itu sinengker. Piniji sinengker untuk Tuhan. Menjadi kudus.
Jadi apakah orang Israel itu terah Yakub, keturunan Yakub itu beda dengan bangsa yang enggak, sama. Nah lalu mengapa kok menjadi kudus? Dipijeke dening pangeran piyambak, dipilih. Ini sebenarnya sama. Nah ini dipilihnya ini. Menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, dengan demikian harus bisa menunjukkan kekhasannya pada dunia. Apa kekhasan gereja di dunia? Sami mawon nggih. Organisasi keagamaan, ibadah yang lain pakai rekaman ya. Ngagem online tegesipun melalui media virtual, gereja juga. Ya, bedanya apa? Bedanya kita mengakui Allah sebagai yang menyelamatkan. Atau dengan bahasa yang singkat, Allah Tritunggal yang menyelamatkan. Lah kalau kita itu menjalani hidup ini dengan berdasarkan pada pengakuan Allah adalah Dia yang menyelamatkan, kersanipun terus pundi? Ya wangsul ke PPAG. Apa sih keselamatan itu? Keselamatan itu pulihnya hubungan yang benar dengan Allah. Oh, ini soal relasi. Relasi. Nah, relasi yang apa? Relasi yang nyata, yang sungguh-sungguh. Nah kalau sudah seperti itu, nah ini kan, ini peran gereja menurut saya, ada bagian yang hendak kita haturkan, kita tawarkan, kita upayakan di gereja berjuang di tengah situasi yang seperti ini, yaitu menjalin relasi, membangun relasi yang nyata di tengah semuanya serba virtual. Steril virtual tuh, iki rekaman. Terus pundi artinya ya nggih mboten ngerti ya. Ngertosipun yang ada di depan TV, nopo-nopone nek wonten sing klentu lak diedit. Jadi enggak nyata. Tegesipun tidak seperti nyatanya. Karena ada potongan-potongan. Menawi selfie niku napa nggih bagus banget atau ya dereng kantenan wong niku nggih diatur saking gitu. Nah, artinya dan seterusnya. Itu tentu salah satu. Situasinya serba maya, serba tidak nyata, serba seolah-olah. Maka bagian yang hendak ditawarkan gereja yang mengakui keselamatan Allah, kenyataan. Pripun niku? Yang nyata di tengah situasi yang tidak, yang kenyataan. Apa adanya. Sesuatu yang sungguh-sungguh. Misalnya sebagai warga gereja ingkang seolah-olah napa ingkang estu. Nah, itu kembali kepada kita. Bagaimana komitmennya? Saat ini kita bergereja kan mboten mawang tiyang. Ke gereja ora ana sing mertake, ora tau ning gereja ora. Di rumah kok. Kalau dulu kenapa tidak gereja? Ora penak engko nek ditakokke kan gitu. Saat ini tidak ada. Ini masa nyata, sungguh-sungguh. Bekti tenan kalih Gusti mboten? Komitmen pada gereja saestu mboten? Karena tidak ada apa ya? Justru ketika situasinya serba artifisial, saat ini kita dihadapkan pada kita. Jenengan niku estu-estu mboten. Bekti Gustine tenanan mboten. Apa gur yang ditonton wong? Komitmennya pada gereja tenanan mboten. Napa yang gur di alembono tiyang dan seterusnya. Nah, kiranya hal seperti ini bisa kita nyatakan pada ya sekitar, karena semuanya saat ini serba virtual, maya. Gereja harus menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, jadi tempat yang real, yang sungguh-sungguh, mboten ingkang seolah-olah. Kalebet panembahipun, pangabektinipun, komitmen pada gerejanipun sanesipun. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Bapa Surgawi, hari Minggu ini kami memasuki masa gereja berjuang. Sungguh bukan perjuangan yang ringan. Karena dunia yang kami harus hadapi adalah dunia
yang ada dalam bayang-bayang ancaman virus corona, COVID-19. Dan itu tidak main-main. Untuk itu mohon berkat-Mu. Bimbing kami menjadi gereja Tuhan yang dapat menunjukkan dan menawarkan kepada kehidupan saat ini dengan kondisinya seperti ini, kami dapat menjadi gereja yang selalu menunjukkan kenyataan. Bukan yang serba seolah-olah, walaupun situasinya justru serba nampaknya dalam layar, entah layar HP, layar televisi atau yang lainnya. Betul, situasinya seperti itu. Tetapi justru karena situasinya seperti itu, kami ingin mempersembahkan yang real, yang sesungguhnya, yang otentik, yang tulus. Bapak berkati kami semua, bimbing gereja Tuhan. Untuk itu, kami mohon berkat untuk majelis gereja Tuhan di GKJ Bagi khususnya, agar terus mampu mengembalakan kami, domba-domba milik Allah, warga jemaat, di tengah situasi pandemi ini. Apapun kebijakan keputusan yang dilakukan oleh majelis gereja Tuhan berkati. Dan sungguh-sungguh akan kami hormati bersama-sama, sehingga dari situ kami dapat terus terpelihara iman percaya kami. Kami tentu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam situasi seperti ini. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan hindarkan dari mara bahaya ancaman virus corona. Lindungi kami semua ya Tuhan, ayomi kami semua, luputkan kami dari bahaya. Terima kasih. Kami tentu sungguh memohon berkat. Bila karena situasi ini pula kami belum mampu merayakan perayaan Pentakosta Rio Dodo, mungkin akan kami laksanakan di bulan depan. Bimbing kami agar apapun situasinya, kami dapat terus menunjukkan komitmen kepada gereja Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk warga negara bangsa Indonesia, terlebih para pimpinan bangsa. Berkati Indonesia, selamatkanlah kami dari situasi ini. Dengan Bapak berkenan memberkati seluruh upaya pemerintah yang didukung oleh segenap jajarannya mengatasi situasi ini. Terima kasih ya Bapak. Tuntun kami semua, bahkan seluruh dunia ini, untuk bisa segera keluar dari situasi krisis pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak. Demikian syafaat kami. Banyak kurang kami mohon ampun. Lengkapilah karena kami percayakan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini mari kita akan menyiapkan persembahan. Kita akan mengaturkan persembahan dengan didasari Mazmur antara minggu ini, Mazmur 100. Cuma 5 ayat saya bacakan semua. Mestinya dikidungkan. Saya bacakan Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita aturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 66 baitnya yang kedua, 66 baitnya yang kedua. Tetaplah mata Bapa
Kita aturkan persembahan di dalam doa, mari kita berdoa. Menghadap kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, kami mengaturkan persembahan kami yang berwujud uang ini. Terimalah, berkatilah dan sucikanlah, sehingga dapat mendukung kehidupan dan pelayanan gereja sebagai sebuah bentuk kesediaan kami terus melanjutkan karya penyelamatan Allah di dunia. Bimbing kami agar kami terus memiliki komitmen untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah di dunia melalui kehidupan bergereja di GKJ Bagi ini. Terima kasih Bapak, semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan bangkit berdiri bersama umat Tuhan di dunia. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah dengan Kidung Jemaat. Kita siapkan Kidung Jemaat 249, baitnya yang pertama, kita pujikan setelah menerima berkat Tuhan. Baitnya yang pertama. Saat ini kita hendak undur dari peribadatan ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.